Salam gila bola. Liverpool sudah 4 tahun tanpa pemain baru, dan rekor itu pun akhirnya terpecahkan meski sempat dibuat panik oleh Manchester United di menit-menit terakhir bursa transfer. PSG mengakhiri kontrak Mauricio Pochettino, tapi dua calon pelatih baru yang diincar PSG malah berlari menjauh. Ada juga kabar PSG dan Manchester United yang siap menjemput Robert Lewandowski, Luis Suarez yang pindah ke klub Liga Spanyol lainnya, dan yang paling aktual adalah kabar kembalinya Lionel Messi ke Barcelona. Tapi sebelum kita melihat semua rumor transfer terakhir terbaru, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Liverpool sudah dapatkan Darwin Núñez. Liverpool sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Benfica soal harga transfer Darwin Núñez, 1,2 triliun rupiah plus 305 miliar yang terkait dengan performa pemain dan tim. Tinggal menunggu kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak. Sang pemain 22 tahun asal Uruguay itu masih berada di Spanyol, akan terbang ke Inggris untuk tes medis pada hari Senin. Kontraknya akan berdurasi 6 tahun sampai 2028. Kehadiran Manchester United bikin panik Liverpool. Munculnya Manchester United pada jam-jam terakhir di bursa transfer mencoba merebut Darwin Núñez membuat panik pihak Liverpool, yang kemudian menaikkan tawaran mereka ke Benfica seperti kesepakatan mereka saat ini, 1,2 triliun rupiah plus 305 miliar lainnya terkait performa pemain dan tim. Semula The Reds berniat menurunkan tawaran hanya di sekitar 1,1 triliun rupiah. Siapa yang membujuk Darwin Núñez? Jurgen Klopp dan Virgil van Dijk dilaporkan menjadi dua figur dari pihak Liverpool yang membujuk Darwin Núñez untuk pindah ke Anfield. Usai pemain Uruguay itu mencetak 2 gol dalam 2 leg pertemuan perempat final Liga Champions bulan April 2022 lalu. Kedatangan Darwin Núñez akan memecahkan rekor transfer Liverpool sebelumnya saat mendatangkan Virgil van Dijk tahun 2018 dari Southampton sebesar 1,33 triliun. Mauricio Pochettino dipecat PSG. Baik si pelatih asal Argentina maupun PSG sama-sama sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Kontrak Pochettino di PSG sebenarnya masih akan berlangsung sampai Juni 2023. Tapi kegagalannya di Liga Champions membuat klub ingin memberhentikan bekas manajer Spurs tersebut. Ia membawa PSG menjadi juara Liga Prancis 2022 ini. Selain juara Coupe de France 2021 dan Trophée des Champions tahun 2020, tapi semua itu dianggap biasa oleh PSG. Mereka ingin melaju lebih jauh di Liga Champions, bahkan menjadi juaranya, bukan terhenti di babak 16 besar oleh Real Madrid seperti yang terjadi pada 2022 ini. Kompensasi yang diberikan PSG pada Pochettino mencapai 250 miliar rupiah. Zinedine Zidane sudah 3 kali tolak PSG. Bekas manajer Real Madrid Zinedine Zidane merupakan salah satu kandidat yang diincar pemilik PSG untuk menjadi pelatih mereka berikutnya. Tapi kabarnya sudah 3 kali pendekatan dilakukan, 3 kali pula Zidane menolak. Calon lainnya Jose Mourinho juga sudah menjaga jarak dengan PSG, mengatakan ia akan tetap setia pada AS Roma. Manajer Nice calon terkuat PSG. Dengan Mourinho menolak, Zidane juga menolak, maka calon tersisa adalah manajer Nice saat ini, Christophe Galtier. Entah apakah PSG mau menerimanya. Nama Galtier dijagokan oleh penasihat PSG yang baru saja datang, Luis Campos. Keduanya sama-sama berada di Nice sebelum ini. Usai Perisic, Spurs kejar Richarlison. Setelah mendapatkan Ivan Perisic dari Inter Milan sebagai transfer pertamanya musim panas 2022, Tottenham Hotspur kini tengah mengejar penyerang Everton asal Brasil, Richarlison. Klub London Putih itu membutuhkan Richarlison untuk menjadi pelapis, sekaligus rival Harry Kane dan Son Heung-min di lini depan. Tinggal apakah petinggi Spurs David Levy bersedia membayar harga 1 triliun lebih sedikit yang dimintakan Everton untuk melepas Richarlison. Rumor Lewandowski mereda, batal kabur. Sudah beberapa hari lalu tanpa info tambahan soal kepergian Robert Lewandowski dari Allianz Arena. Si pemain Polandia masih bersikukuh ia ingin transfer ke Barcelona. Meski ada rumor bahwa Barca mungkin tak punya cukup uang untuk membayar gajinya.
PSG dan Manchester United siap terkam Lewandowski. Jika transfer Robert Lewandowski ke Camp Nou batal terjadi, sudah ada dua klub besar siap menerkam raja gol itu, yakni Manchester United dan PSG. Kedua klub itu meyakini masa puncak Lewandowski masih ada dan masih mungkin akan menyumbangkan banyak gol. Namun sekali lagi, mereka akan berhadapan dengan manajemen Bayern Munchen yang dikenal keras kepala. Rangnick pernah suruh Manchester United kejar Tchouaméni. Pelatih lama Setan Merah, Ralf Rangnick, kabarnya pernah menginfokan soal Aurelien Tchouaméni pada manajemen klub saat masih menjabat sebagai pelatih sementara tim. Tetapi hal itu diabaikan. Kini sang pemain Prancis sudah memilih Real Madrid sebagai klub tujuan berikutnya. Manchester United dan Arsenal berebut Marco Asensio. Sang pemain tinggal memiliki kontrak tersisa 1 tahun lagi di Santiago Bernabeu dan akan tersedia dengan harga transfer 303 miliar. Itu sebabnya Manchester United dan Arsenal segera merapat, ingin mendapatkan pemain dengan harga murah yang sudah teruji di Real Madrid. Luis Suarez pilih Atalanta, bukan Inter Miami. Keinginan sang bintang Uruguay untuk tetap tinggal di Eropa akan memberi keuntungan bagi Atalanta yang mengincar jasa mantan pemain Barcelona dan Liverpool tersebut. Kontrak Luis Suarez di Atletico akan berakhir musim panas 2022 ini dan tidak diperpanjang oleh Diego Simeone. Sebenarnya ada ketertarikan dari Inter Miami di Florida, Amerika Serikat. Namun El Pistolero berkeinginan bertahan di benua Eropa, bukan pindah jauh ke Amerika. Real Madrid siapkan perpisahan Marcelo. Kapten Real Madrid ini sudah 15 tahun mengabdi di Santiago Bernabeu, memenangkan 25 trofi besar, termasuk 5 Liga Champions dan 6 gelar juara La Liga. Ia turun bermain dalam 545 pertandingan, mencatatkan 38 gol dan menyumbangkan 103 assist dari posisinya sebagai bek kiri. Sebagai ucapan terima kasih, Los Blancos akan melepasnya dalam sebuah upacara perpisahan pada Senin 13 Juni 2022. Dua tim yang tertarik mengamankan jasa Marcelo adalah Fenerbahce dan Marseille. Sementara Marcelo mendapatkan perpisahan yang layak, kepergian Gareth Bale hanya diumumkan melalui situs resmi klub. Frenkie de Jong beri reaksi aneh soal transfer. Frenkie de Jong adalah bagian dari skuad Ajax Amsterdam yang mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 2019. Semifinal pertama di Joden dalam 22 tahun terakhir. Sehingga tidak mengherankan jika Erik ten Hag menginginkan bekas pemainnya itu bergabung dengannya di Old Trafford. Tapi ditanya media soal transfer ke Inggris, de Jong malah memberi reaksi aneh. Apakah Anda akan menyerahkan pantai-pantai indah di Catalonia untuk cuaca dingin di Manchester? Apakah itu penolakan tegas dari de Jong atau hanya menolak memberi kejelasan? Kita mungkin baru tahu 1-2 minggu ke depan. Calvin Phillips ke Manchester City. Mengingat permusuhan Leeds United dan Manchester United di masa lalu, tidak mungkin Calvin Phillips pindah ke Old Trafford, kecuali menghancurkan namanya di depan fans The Whites. Calvin tetap pindah ke Manchester tapi ke kubu warna biru, bukan merah. Dan Leeds sepertinya kesulitan untuk mempertahankan pemain yang sudah membela mereka sejak usia 14 tahun. Ayah Lionel Messi jawab soal kembali ke Barcelona. Barcelona dilaporkan akan mempertimbangkan untuk merekrut kembali Lionel Messi dengan status bebas transfer pada 2023. Hal itu mungkin terjadi jika La Pulga memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru di Paris Saint-Germain. Lionel Messi meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer musim panas lalu karena masalah keuangan klub Katalan tersebut. La Pulga akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak 2 tahun dengan PSG. Ayah Messi, Jorge Messi, mengatakan bulan lalu bahwa dia berharap putranya kembali ke Barcelona sebelum akhir karirnya. Saya harap itu terjadi suatu hari nanti, kata Jorge Messi kepada Gigantes FC. La Pulga memenangkan 10 gelar La Liga, 7 mahkota Copa del Rey, dan 4 trofi Liga Champions selama periode yang sangat sukses di Barcelona.